A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita selalu memuji Allah dalam segala situasi. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan berbicara tentang cara memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena permasalahannya bukan ini Quran ini Sunnah, tapi permasalahannya bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, saya kira sebelumnya pernah disampaikan tentang fikih nusus pertama ya. Jadi hari ini fikih nusus yang kedua tentang at-ta'wil. Kenapa? Karena di tengah masyarakat kita berhadapan dengan beberapa pemahaman yang diantaranya ini sunnah, ini firman Allah, yang terjadi ini pemahaman tentang sunnah dan ini pemahaman tentang Al-Quran. Kalau yang sepakat tidak masalah, ini sunnah. Kalau yang tidak sepakat tidak boleh, ini sunnah. Seperti masalah isbal, ini sunnah, tidak, itu terjadi beda pendapat, tidak bisa disebut ini sunnah. Karena terjadi beda pendapat. Apakah pendapat madhab 4 yang sunnah atau pendapat sebagian ulama kontemporer zaman sekarang? Apakah pendapat Albani yang sunnah atau pendapat madhab 4 yang sunnah? Tidak bisa, karena terjadi beda pendapat. Nah, jadi tidak boleh. Misalkan gini, katakanlah mana yang sunnah, kunut atau tidak kunut? Ya nggak bisa. Kenapa? Terjadi beda pendapat, ada yang kunut, ada yang tidak. Maka tidak boleh, yang tidak kunut sunnah nggak boleh, karena terjadi beda pendapat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang masalah takwil. Kayak ini saya kira ini sudah ya, karena permasalahannya ada di masalah memahami. Yang ada adalah difahami. Ini sudah ya sebelumnya, bahwa memang yang masalahnya bukan Quran dan Sunnah, tapi difahami, ayat yang difahami. Bagaimana cara memahami? Ini sudah saya kira bahwa memang untuk memahami ada ilmu bernama ilmu ushul fikih. Nah, hadirin ini untuk mengetahui hukum jelas kembali kepada Quran dan Sunnah, tapi harus melalui ushul fikih. Kalau tidak bahaya. Kalau tidak bahaya, harus melalui ilmu ushul fikih. Kenapa? Ya seperti yang terjadi di zaman sekarang, saling mengatakan ini tidak sesuai sunnah, ini kenapa? Karena memang tidak memahami, tidak melalui ushul fikih. Melaluinya bagaimana? Wallahu a'lam, melalui apa yang jelas terjadi permasalahan. Makanya para ulama berabad-abad mengajarkan ilmu ushul fikih untuk memahami sebuah masalah, atau memahami Quran, memahami Sunnah, memakai ilmu ushul fikih. Maka rujukan setiap muslim artinya ada yang langsung, ada yang nggak langsung. Kita termasuk yang tidak langsung. Kita termasuk yang melalui ulama. Kalau ulama langsung, siapa ulama? Saya kira tidak sembarangan. Makanya saya agak mengkritik juga kepada yang berpendapat menurut Al-Quran, bukan menurut Al-Quran, itu pendapatnya tentang Quran. Maka seharusnya harus menurut Imam Syafi'i, menurut Qurtubi, menurut. Kadang-kadang saya baca di Facebook, yang diikuti itu syariah Muhammad atau syariah si fulan. Nah, ini masalah. Kenapa? Karena pada dasarnya dia sendiri mengikuti siapa? Pendapat ulama atau syekh yang dia anggap benar. Misalkan gini,
Apakah kita mengikuti pendapat Qurtubi atau mengikuti syariat Nabi? Semua syariat Nabi, tapi ada ketika terjadi beda pemahaman, di situ apa? Si A misalkan gini tadi, katakanlah berdiri ke sujud, lutut dulu atau tangan dulu, itu kan nggak bisa, mana yang sunnah. Kenapa? Karena Imam madhab Hambali tangan dulu, madhab Syafi'i lutut dulu, mana yang sesuai sunnah? Apakah mengikuti pemahaman syariat Nabi atau syariat fulan? Yang jadi masalah syariat Nabi difahami dua, mana yang syariat Nabi? Tangan dulu apa lutut dulu? Ya nggak bisa. Kalau pasti itu syariat Nabi, ya namanya ijma. Kalau tidak ijma, makanya di situ jangan mengklaim bahwa ini syariat Nabi, yang sana tidak syariat Nabi. Nah, rahimakumullah, makna, nah Al-Quran, As-Sunnah sepakat. Quran dan Sunnah sepakat sumber hukum. Tapi masalahnya dalam memahami makna ada yang dhonni, ada yang qat'i. Yang qat'i itu ajaran langsung, syariat Nabi langsung. Baik Quran atau Sunnah. Yang dhonni ketika terjadi beda pendapat, tidak bisa itu syariat Nabi atau bukan syariat Nabi. Karena ini menjadi masalahnya adalah ketika tidak beda pendapat tidak bisa toleran. Kenapa? Karena yang beda pendapat dituduh bukan syariat Nabi gitu. Kunut, yang syariat Nabi yang kunut apa yang tidak kunut? Ya kalau sepakat, kalau qat'i nggak ada. Maksudnya mana syariat Nabi? Masalahnya kunut qat'i atau tidak? Tidak. Kalau begitu dhonni. Bagaimana dhonni terjadi beda pendapat? Di situ tidak bisa mengklaim ini syariat Nabi, itu bukan syariat Nabi, nggak bisa. Misalkan lagi, Bismillahirrahmanirrahim sebelum Fatihah. Madhab Malik nggak pakai, madhab Syafi'i pakai. Mana yang syariat Nabi? Dhonni udilalah tidak bisa diklaim ini sunnah, ini sesuai Quran, nggak bisa. Karena menimbulkan kalau begitu ketidaksiapan untuk berbeda pendapat. Ketidaksiapan untuk berbeda pendapat. Maka saya kadang-kadang sering mengatakan kita ingin sunnah tapi sunnah salah arah berbahaya. Kita ingin sunnah tapi sunnah diarahkan. Nah ini kan ada sunnah yang diarahkan sekarang. Sesuai keinginan kerajaan Saudi. Ini masalah juga. Antum kalau perhatikan beberapa fatwa memang sesuai keinginan kerajaan gitu. Dipindah ke Indonesia nggak pakai filter, langsung diterjemahkan, ini masalah gitu. Contoh demokrasi haram, itu kan keinginan kerajaan. Kenapa keinginan kerajaan? Ya kerajaan Saudi nggak mau diganti, kalau demokrasi bubar dia gitu. Dibawa ke Indonesia, demokrasi haram juga, ini jadi masalah. Kenapa? Di tengah orang kafir, di tengah orang munafik, di tengah orang PKI ingin menguasai Indonesia dengan demokrasi, masa demokrasi haram gitu kan? Kira-kira masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Oleh karena itu rahimakumullah, dalam hal ini tidak sekedar Rocky Gerung yang mengatakan akal sehat, fikih pun berbicara akal sehat. Contoh juga saya kira masalah memahami taat pemimpin tanpa batas, itu juga sunnah sesuai arahan kerajaan. Kenapa? Nggak ada taat pemimpin tanpa batas. Utsman bin Affan radhiyallahu an mengumumkan tidak ada haji tamattu. Ali radhiyallahu an mengatakan ada haji tamattu karena Rasulullah membolehkan haji tamattu. Ketika itu Utsman bin Affan sebagai khalifah tidak ditaati oleh Ali. Kenapa? Menurut Ali ini tidak la ta'ata li makhluqin fi maksiyati khaliq. Oleh karena itu tidak ada makna mutlak taat pemimpin. Tidak ada boikot produk Perancis. Kenapa? Karena pemimpin tidak memboikot. Kadang-kadang akal sehatnya di mana gitu kan. Nah, jadi sesuatu yang sifatnya qat'i ini syariat Muhammad boleh diklaim langsung. Qat'i itu apa? Saya kira pernah disampaikan bahwa ada kepastian makna. Kalau yang bersifat dhonni dan terjadi beda pendapat itu tidak bisa. Kenapa? Karena ulamanya berbeda dalam memahami. Rahimakumullah.
Nah, Quran dan Sunnah itu ada dhonninya yang memungkinkan ijtihad. Ijtihad terkadang tidak sama hasilnya, terjadi beda pendapat. Ijtihad dilakukan mujtahid, bukan orang sembarangan. Dan saya kira ini saya ulang ya, hasil ijtihad kalau sama menjadi ijma, kalau beda jadi madhab. Ketika hasil ijtihad sama, ini syariat Muhammad, ini sunnah, ini firman Allah. Ketika sama, ketika terjadi berbeda nggak boleh. Ketika terjadi beda madhab, makanya ada madhab, yaitu apa? Karena beda pendapat. Ini sekarang ulang sada. Nah sekarang hal yang menyebabkan adanya ijtihadnya secara umum. Ini baru masuk ke materi hari ini. Lihat, dalam memahami kata berbahasa Arab baik Quran atau Sunnah terbagi dua. Ada yang wadih dan ada yang ghair wadih. Wadih itu jelas, ghair wadih tidak jelas. Jadi tidak semuanya jelas, ada yang tidak jelas. Gak bisa kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Bagaimana seandainya katanya dalam bab yang tidak wadih, ghair wadih, yang tidak jelas. Yang jelas ini tidak butuh penjelasan, tapi terkadang makna berubah. Ini masalahnya, makna berubah. Yang kedua, butuh penjelasan, baik secara langsung dari Rasulullah atau melalui ijtihad para mujtahid. Coba bayangkan, kata dalam bahasa Arab ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Bagaimana yang tidak jelas? Jadi nggak bisa langsung kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Apalagi membawa mushaf, terjemah depak, langsung difahami, nggak bisa. Karena terjemah depak juga itu hanya pendekatan makna, bukan makna sesungguhnya. Bukan makna sesungguhnya. Sekarang yang wadih, ghair wadih. Yang ghair wadih dulu, lihat. Makna tidak jelas, terbagi dua. Penjelasan dari Nabi langsung. Contoh, aqimus shalah, sahabat bingung, apa itu salat? Salat dijelaskan oleh Rasulullah. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Apakah selesai? Ternyata setelah dijelaskan ada juga yang tidak jelas. Ada juga yang tidak jelas. Tadi Rasulullah menjelaskan tata cara salat, tapi masih menyisakan masalah. Ketika berdiri keturun, tangan dulu apa lutut dulu? Kan masalah. Penjelasan siapa? Kalau tidak jelas, penjelasan Nabi masih menyisakan yang harus dijelaskan, maka penjelasan masih butuh. Kadang penjelasan Nabi masih butuh penjelasan, para mujtahid menjelaskannya. Sekarang penjelasan mujtahid sama atau tidak? Ketika berbeda nggak ada yang sesuai sunnah. Kalau sama silahkan, tapi sesuai sunnah mana? Nggak bisa. Kenapa? Terjadi beda pendapat dalam menjelaskan sesuatu yang ketika Rasulullah jelaskan belum sampai jelas. Kan banyak dalam masalah sholat ya, dalam masalah sholat. Madhab Hambali tangan di atas kiri di bawah pusar. Madhab Hanafi di bawah pusar. Madhab Syafi'i di madhab Malik nggak pakai. Mana yang sesuai sunnah? Nggak bisa. Bukankah hadisnya sahih? Hadisnya sahih di atas dada, tapi di atas dadanya jadi masalah di madhab 4. Di atas dada di madhab 4 tidak sahih hadis tersebut. Tidak sahih. Alhamdulillah, di sini ada penjelasan ulama dalam bab sesuatu yang dijelaskan Rasulullah tapi tidak sampai jelas. Seperti bab sholat, bab zakat, dan bab yang lainnya. Ketika terjadi beda pendapat, tidak bisa disebutkan ini sesuai sunnah. Nah, yang kedua, sebetulnya yang sama itu banyak. Yang sama itu banyak, yang ijma itu banyak. Akan tetapi kita disibukkan dengan hal-hal yang berbeda pendapat. Karena yang ramai yang beda pendapat, yang sama udah nggak ramai gitu. Nah, yang kedua, penjelasan dari mujtahid dalam hal memang dari Qur'annya sendiri tidak dijelaskan oleh Rasul, dari hadisnya sendiri tidak dijelaskan oleh Rasul, karena satu kata mempunyai dua makna. Dalam bahasa Indonesia homonim, satu kata dua makna. Kalimat bisa bermakna racun, bisa bermakna dapat.
Mana yang dimaksud ayat ini? Seorang perempuan wal mutalaqat yatarabasna bi anfusina salasata quru. Perempuan yang dicerai suaminya apa? Dia harus melalui masa iddah selama 3 quru. Quru itu dalam bahasa Arab 2. Ada maknanya haid, ada maknanya suci. Apakah dimaksud haid atau suci? Ini peran mujtahid. Kata Syafi'i, quru berarti suci. Kata madhab Hambali, quru berarti haid. Yang permasalahannya, yang sesuai firman Allah haid apa suci? Nggak ada. Kenapa? Terjadi beda pendapat. Kalau terjadi beda pendapat tidak boleh sesuai firman Allah, nggak bisa. Sesuai pendapat Syafi'i dalam firman Allah harusnya begitu. Nah ini saya lihat, maaf, saya sering memperhatikan fatwa-fatwa dari Saudi. Sesuai firman Allah, saya bilang ini udah memotong permasalahan, yaitu apa? Seharusnya pendapat masalah ini terjadi beda pendapat dalam memahami ayat ini. Si A bilang begini, si B bilang begini, jangan dipotong langsung sesuai firman Allah. Jadi ini menjadikan kesannya itu yang namanya beda pendapat harus dihapus, satu madhab saja. Seakan-akan pendapat ulama Saudi wahyu turun dari langit yang nggak boleh ditentang, itu juga masalah. Apalagi kemarin ulama Saudi mengatakan apa? Normalisasi hubungan Israel sunnah karena Rasulullah berhubungan baik dengan Israel. Coba bayangkan. Saya bilang ini sunnah yang diarahkan gitu. Dan ini mengglobal, Indonesia termasuk yang terpengaruh gitu. Indonesia termasuk yang terpengaruh. Sekali lagi, selama terjadi beda pendapat seperti ini tidak bisa sesuai firman Allah, nggak bisa. Karena pendapat Syafi'i dengan Hanafi beda pendapat. Apakah Rasulullah menjelaskan? Kalau ada penjelasan dari Rasulullah tidak akan beda pendapat. Justru karena tidak ada penjelasan dari Rasulullah menjadi beda pendapat. Jadi hadirin di sini peran mujtahid dan subhanallah, yang namanya makna kata bukan sekedar kata, makna huruf. Makna huruf. Coba ada hadis mengatakan idza ammanal imamu fa aminu. Kalau imam amin maka kalian amin. Pertanyaannya, ketika sholat, ketika imam waladhdallin aminnya bareng atau imam duluan? Kita biasanya bareng atau imam duluan? Imam belum aminnya kita udah amin. Seharusnya dengerin dulu imamnya amin nggak? Amin bareng, amin. Tapi hadis ini mengatakan idza ammanal iman fa aminu. Fa artinya apa? Jangan kata huruf fa. Fa punya 2. Ada makna bareng, ada makna setelahnya. Mau dipilih yang mana? Yang bareng apa yang setelahnya? Mana yang sesuai sunnah? Masalahnya Rasulullah tidak menjelaskan fa ini artinya apa gitu. Kalau begitu ya sudah, tidak usah diklaim mana yang sesuai sunnah. Ini terjadi beda pendapat. Ada mengatakan fa itu setelahnya, maka imam dulu amin kata imam, baru kita amin. Ada yang mengatakan bareng, maka amin. Tapi yang masalah lagi imamnya nggak amin. Padahal dalam hal lain mengatakan kalau imam nggak amin kita nggak ikut amin gitu. Akan terimakullah, sekali lagi tidak bisa diklaim ini sunnah. Kalau seandainya sama pendapatnya ijma silahkan. Akan tetapi kalau terjadi beda pendapat, ini sesuai sunnah, nanti dulu. Contoh tahajud silahkan sunnah Rasul. Menikah silahkan sunnah Rasul. Tapi kalau masalah yang terjadi beda pendapat nggak bisa ini sunnah gitu. Tidak bisa juga mengatakan ini sesuai firman Allah. Karena mungkin terjadi beda pendapat dalam hal menjelaskan, penjelasan dari para mujtahid pun terjadi beda pendapat. Bukan 1-2 masalah banyak sekali. Banyak sekali. Nah, jadi hadirin makullah, maka harus tepat mengatakan ini sunnah, ini tidak sunnah. Yang lebih bahayanya lagi, ini sunnah, setelah itu tidak sunnah bid'ah, masalah lagi itu ke sana. Tidak sunnah bid'ah, masalah. Jadi
tolong diposisikan sunnah itu kapan dipakai dan kapan tidak dikatakan kalimat sunnah. Dan juga tidak bisa tidak sunnah sama dengan bid'ah, itu tidak bisa. Kenapa? Semuanya melanggar kalau memang tidak sunnah itu bid'ah. Kira-kira baca Quran di masjid sebelum Jumatan bagus nggak kira-kira? Bagus. Ada contohnya dari Rasul nggak? Tidak. Sunnah atau tidak? Tidak. Bid'ah atau tidak? Tidak seorang pun membid'ahkan. Tidak seorang pun membid'ahkan. Wallahu alam, di masjid ini baca Quran nggak kalau sebelum Jumatan? Masih 10 menit nganggur. Nah, udah baca Quran, baca Al-Kahfi gitu kan. Itu sebetulnya kalau sunnah atau tidak? Nggak sunnah. Oleh karena itu hadirin makullah, pertama jangan mengatakan sunnah kalau memang terjadi beda pendapat. Kalau salah sepakat silahkan. Silahkan. Tapi kalau terjadi beda pendapat tidak bisa ini sunnah itu sunnah. Sama dengan masalah isbal juga. Ini sunnah nanti dulu. Itu terjadi beda pendapat. Yang kedua, kalau dikatakan tidak sunnah sama dengan bid'ah, itu juga masalah. Bermasalah. 6. Hadirin makullah, ya sekarang yang wadih. Tadi yang tidak jelas sudah. Wadih. Wadih dibagi dua juga. Ada makna nas. Nas itu tidak ada makna lain kecuali satu makna nas. Di sini tidak ada ijtihad. Akan tetapi sangat jarang yang namanya nas ini. An-nas itu jarang sekali. Kalaupun nas banyakkan di bab akidah nas. Kafir ke neraka nas. Kafir ke neraka nas. Neraka itu panas banget nas. Tidak ada makna lain. Makanya yang mengatakan mari kita reuni di neraka, nggak ada reuni di neraka, nggak kelihatan. Saking gelapnya itu nggak kelihatan, nggak kelihatan. Neraka itu warnanya hitam, gelap. Ya mudah-mudahan Allah memperlihatkan kepada kita terhadap mereka yang meremehkan neraka, perlihatkan kepada kita bagaimana azab Allah kepada orang tersebut seperti Allah pernah memperlihatnya kepada siapa? Abu Jahal, kepada Abu Lahab. Allah pertunjukkan azab Allah di dunia sebelum di akhirat kepada mereka yang terlalu lancang, yang mengatakan saya cita-citanya masuk ke neraka. Allah tunjukkan. Tapi biasanya beritanya disembunyikan. Itu terjadi. Kamal Ataturk kan kematiannya disembunyikan juga. Bagaimana riwayatnya disembunyikan juga. Tapi Allah tunjukkan azab-azab tersebut. Kembali, yang namanya wadih nas itu nggak punya makna lain kecuali satu. Maka la ijtihad fi ma'radin nas. Kalau maknanya pasti nggak ada ijtihad lagi. Tapi yang jadi masalah makna yang kedua, az-zahir. Lebih dari satu makna, salah satu maknanya lebih kuat dari makna yang lain. Ini namanya zahir. Kalau tadi homonim mustarak, dua makna atau lebih dan kemungkinan makna-makna tersebut 50-50, semuanya memungkinkan. Tapi kalau ini lebih dari satu makna tapi salah satunya lebih kuat gitu. Salah satunya lebih kuat disebut wadih. Wadih kalau yang nas selesai, kafir ke neraka selesai. Jadi jangan tanya saya ingin tafsir apa sih kafir. Kafir jelas, nggak syahadaten, tidak bersyahadat kepada Nabi dan tidak bersyahadat kepada Allah, kafir. Jangan diutak-atik lagi gitu. Sudah nas itu, udah pasti. Nah dalam fikih jarang yang nas, biasanya zahir. Nah makna zahir ini punya dua, jelas dan samar. Mana makna aslinya? Makna jelas. Tapi mungkin makna yang ghair wadih, ghair zahir namanya samar. Nah yang akan kita bahas bukan nas, kalau nas selesai nggak ada masalah lagi. Tapi zahir. Nah di sini masalah kita di zahir. Zahir ini makna yang lebih kuatnya yaitu apa? Makna zahir. Di zahir sama maknanya, ada makna zahir, makna ghair zahir. Yang lebih kuat mana? Zahir. Contoh. Zahir punya dua makna. Zahir dengan ghair zahir. Zahir itu apa? Jelas. Ghair zahir samar. Namun, nah ini makna asli zahir itu adalah zahir. Contoh, zahir, nah ini takwil. Mungkin berubah ke makna ghair zahir karena dalil. Contoh, perintah
bisa berubah dari makna wajib ke makna nadab karena dalil disebut takwil. Makanya ada perintah, lah kan perintah wajib. Perintah itu punya dua, makna zahirnya wajib, makna ghair zahirnya tidak wajib, nadab. Terus makna yang benar yang mana? Kalau tidak ada dalil perintah ya tetap wajib. Tapi kalau ada dalil bisa pindah dari perintah bermakna wajib ke makna nadab. Maka ini sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu ada hukumnya. Sunnah Rasul itu ada hukumnya. Tidak bisa ini sunnah Rasul. Kenapa? Sunnah Rasul itu ada hukumnya. Ada wajib, ada sunnah atau ada yang namanya mandub dikerjakan berpahala, ada namanya mubah. Jadi sunnah Rasul itu ada hukumnya. Nggak usah kita sibuk fikih, silakan. Tapi kalau masalah hukum tetap kembalinya ke fikih, bukan ke kajian sunnah. Masalah hukum kajiannya fikih, bukan kajian sunnah. Karena kalau kajian sunnah ini sunnah Rasul selesai. Tapi kalau kajian fikih ini sunnah Rasul ada hukumnya. Ada hukumnya. Wajib, mubah, atau mandub. Nah, sekarang apa itu takwil? Dari makna zahir pindah ke makna ghair zahir karena ada dalil. Yang memindahkannya itu dalil. Kenapa? Karena memahami hukum tidak bisa dari hadis terbatas. Memahami hukum dari semua hadis yang ada yang berbicara tentang masalah tersebut. Jadi kalau hadisnya terbatas jadi salah kesimpulan hukum. Maka saya sering mengatakan bahwa terdapat perbedaan yang sangat jauh antara kajian fikih dengan kajian sunnah gitu. Kalau kajian sunnah nggak ada hukumnya, ini sunnah selesai. Kajian fikih ada 6. Nah, al-amru perintah akan tetap wajib kalau tidak ada dalil yang mengharuskan pindah makna menjadi sunnah atau mubah. Ini disebut makna zahir. Jadi makna zahir itu kalau tetap maknanya tidak pindah ke yang satunya lagi disebut makna zahir. Kalau maknanya pindah karena dalil disebut muawwal, perpindahan makna dari zahir ke ghair zahir karena dalil disebut takwil. Makna ghair zahir disebut al-muawwal. Sama hadirin rahimakumullah. Saya akan memberikan beberapa contoh. Apa hukum jual beli? Jelas, ahallallahul bai'a. Sesuai firman Allah, ya, seluruh jual beli halal. Akan tetapi dalam ayat berikut ini jual beli ketika azan Jumat haram. Nah, masalah kan? Katanya seluruh jual beli halal. Di ayat lain ada jual beli yang haram. Terus gimana? Kontradiktif nggak? Satu ayat mengatakan seluruh jual beli halal. Ayat kedua mengatakan jual beli ketika azan Jumat haram. Terus gimana? Makanya butuh usul fikih. Nggak bisa langsung. Ayat ini melarang jual beli ketika azan Jumat. Terus gimana? Kontradiktif. Maka karena ada kontradiktif, bagaimana menselaraskan dua ayat ini? Bagaimana menselaraskan ayat dan ayat, hadis dan hadis, ayat dan hadis? Ada namanya takwil. Apa artinya kalau begitu? Ayat pertama dari Allah, ayat kedua dari Allah. Mana yang sesuai firman Allah? Ayat pertama, ayat kedua nggak bisa, harus digabung. Maka seluruh jual beli halal kecuali, nah kecualinya ini disebut taksis. Jadi tidak bisa mengatakan seluruh jual beli halal. Nanti dulu, dalam hadis juga banyak jual beli yang diharamkan. Di antaranya jual beli apa? Al-hasoh, bai'ul hasoh, membeli tanah bukan di meter tapi sesuai dengan jauhnya lemparan batu. Nggak boleh. Jadi
memakai satu ayat ini saja nggak boleh. Kenapa? Karena harus di-cross hilangkan dengan ayat lain sehingga memaknainya sempurna. Tidak bisa satu ayat. Yang saya lihat musimnya tuh tidak boleh. Allah berfirman, nanti dulu ada ayat lain nggak yang berpengaruh terhadap ayat tersebut? Hadis Rasulullah bersabda, nanti dulu ada ayat lain nggak yang berpengaruh terhadap hadis tersebut, seperti taat ulil amri. Lihat dulu. Bagaimana apa itu ulil amri? Kapan ulil amri gitu kan? Jadi hadirin rahimakumullah, tidak bisa satu hadis satu ayat langsung diceramahkan nanti dulu. Makanya saya sering mengatakan, tolong dalam masalah hukum jangan berpendapat. Lebih baik merujuk kepada kitab-kitab fikih. Kalau enggak bisa berbahaya. Karena kita ini bukan banyak saya kira ini ulama atau tidak ketahuan bodohnya. Beda nggak? Dianggap ulama karena tidak ketahuan bodohnya, atau ulama memang ulama. Yang memang ulama jarang sekali sekarang. Yang sering ketahuan yang nggak ketahuan bodohnya gitu. Kenapa? Oleh karena itu saya secara pribadi tidak pernah berpendapat. Saya hanya menukil ini menurut pendapat ini pendapat Syafi'i, ini pendapat Malik. Karena memang fungsinya bukan untuk berpendapat, untuk menukil pendapat. Untuk menukil pendapat. Nah, karena ada ayat dan hadis yang kontradiktif, dibutuhkan cara menselaraskan ayat dan ayat, hadis dan hadis, atau hadis dan ayat, ayat dan hadis. Ini ada dalam ilmu usul fikih. Di antara pengaruh kontradiktif adalah takwil. Jenis takwil pengecualian, taksis, memindahkan hukum dari sunnah wajib ke sunnah, memindahkan dari haram ke makruh. Jadi tidak boleh ini sunnah. Sunnah itu ada hukumnya. Sunnah itu ada hukumnya. Maka kata Ibnu Taimiyah, melakukan sunnah itu kalau Rasulullah melakukannya wajib. Kalau Rasulullah melakukannya sunnah atau mandub itu sama dengan kalimat sunnah, dilakukan berpahala. Jadi kalimat sunnah itu ada dua, ada hadis, ada dilakukan berpahala. Maka kadang-kadang agak bingung. Kata Ibnu Taimiyah, kalau Rasulullah melakukannya mubah, ya mubah juga gitu. Jangan sampai Rasulullah melakukannya mubah kita mengklaimnya menjadi berpahala. Ya Rasulullah aja mubah, kita gimana jadi berpahala bagi kita gitu. 6. Contoh, nikah itu sunnah Rasul, betul. Hukumnya apa? Ada hukumnya. Maka sangat berbeda antara kajian sunnah dengan kajian fikih. Hukum itu kajian fikih. Hukum itu kajian fikih. Contoh takwil, merubah dari hakikat, makna hakiki, makna sebenarnya, ke makna majaz, kiasan. Karena dalil. Jadi yang merubahnya bukan hawa nafsu, karena dalil. Imam Syafi'i mengatakan, dalam ayat kan sebutkan, lamastum aw lamastumun nisa, itu menyentuh perempuan itu membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Maknanya hakiki majazi. Kata mazhab Hanafi, majazi bukan makna hakiki. Kenapa? Karena kata mazhab Hanafi ada hadis yang menyebutkan bahwa menyentuh tidak batal. Ayat mengatakan batal, hadis mengatakan tidak batal. Bagaimana maksudnya? Pindah makna dari hakikat ke majaz. Maka kata mazhab Hanafi, yang membatalkan wudu bukan menyentuh perempuan, maka istri menyentuh suami tidak batal. Sehebat apapun sentuhannya tidak batal. Kenapa? Karena kata mazhab Hanafi, yang batal itu al-jima, hubungan suami istri. Pertanyaannya, kata mazhab Syafi'i, lamastum menyentuh langsung batal. Di mazhab Syafi'i, suami setelah wudu kemudian mundur nyikut istri langsung batal itu. Di mazhab Hanafi, suami kalaupun sampai mencium istri dengan syahwat nggak batal-batal itu. Pertanyaannya, yang sesuai firman Allah yang mana? Nggak bisa. Kenapa? Karena permasalahannya, apakah makna lamastum itu makna hakiki atau makna majazi? Terus makanya nggak bisa.
Ketika madhab Syafi'i tidak memindahkannya, berarti madhab Syafi'i tidak mentakwil. Madhab Hanafi mentakwil. Gitu. Hukum khiyar majlis, ini hadisnya jelas. Al-mutabayi'ani kullu wahid minhuma bil khiyar. Seorang terjadi transaksi jual beli, selama belum berpisah boleh dibatalkan. Saya gini, terjadi jual beli apa? Mobil, sudah transaksi. Setelah itu ngopi bareng sejam, nggak misah-misah. Itu selama belum berpisah menurut hadis ini tidak boleh dibatalkan. Misalkan ada telepon, ada yang nawar lebih mahal lagi, akhirnya dibatalkan, boleh dalam hadis ini. Pertanyaannya, apa arti mutabayi'an? Kata madhab Hanafi, Syafi'i dan madhab Hambali apa? Dua orang yang melakukan transaksi jual beli. Tapi kata madhab Hanafi bukan. Kenapa? Itu pindah dari makna hakiki ke makna majaz karena ada dalil, yaitu wala yasumu ar-rajulu ala saumi akhihi. Dalam hadis ini maksudnya ketika tawar menawar. Mutabayi'an asalnya transaksi jual beli, pindah makna dari makna hakiki ke makna majazi, yaitu apa? Yang sedang tawar menawar pindah makna dari hakiki ke majazi disebut takwil. Takwil itu harus ada dalilnya. Pertanyaannya, yang sesuai sunnah mana? Madhab Hanafi atau madhab Syafi'i? Nggak bisa, nggak bisa. Karena itu hadirin rahimakumullah, saya sering mengatakan kalau masalah hukum kajiannya kajian fikih. Kajian fikih. Misalkan gini, sunnah Rasul, poligami, nanti dulu. Kalau dalam fikih ada hukumnya. Saya tanya, poligami sunnah Rasul apa bukan? Sunnah Rasul. Ada hukumnya? Ada hukumnya. Madhab Hambali, madhab Syafi'i dan madhab Abu Hanafi mengatakan yang namanya menikah itu yang, maaf, kalimat sunnah di sini lebih baik dilakukan adalah satu. Loh, Rasulullah kan makanya sunnah itu ada hukumnya. Tapi menurut Bin Bas yang sunnah itu poligami, yang satu nggak sunnah. Nanti dulu siapa Bin Bas harus berhadapan dengan Syafi'i gitu kan. Ya kalau bapak-bapak ditanya tanpa ada ibu-ibu, madhab mana yang poligami sunnah? Sunnah. Ada hukumnya? Ada. Kenapa? Ada ibu-ibu. Nah. Kalau nggak ada ibu-ibu, sunnah. Nah. Jadi sekali lagi sunnah itu ada hukumnya loh. Ada hukumnya. Menikah itu memang sunnah. Maksudnya Rasulullah alaikum sunnati kan. Nikahu sunnati, betul. Tapi ada hukumnya. Hukumnya pertama ada yang mengatakan apa mubah, ada yang mengatakan kenapa? Ada dua ulama besar nggak nikah. Imam Ibnu Taimiyah dengan Imam Nawawi nggak nikah. Dalam kondisi, kalau dalam kondisi beda lagi, namanya awarid. Kembali ya janimakullah, jadi dalam makna seperti ini, mana yang sesuai sunnah nanti dulu. Kalau terjadi beda pendapat, apalagi yang satu pakai takwil, yang satu tidak pakai takwil, nah ini. Yang kedua, perintah, makna zahirnya wajib, makna ghair zahirnya sunnah atau mubah. Pindah dari makna wajib ke sunnah karena ada dalil disebut takwil. Pindah dari makna wajib ke sunnah karena ada dalil disebut hukum mencatat utang. Mencatat utang atau mencatat piutang? Saya kira yang lebih berkepentingan mencatat piutang ya. Kalau utang, mending punya piutang ya daripada utang. Hadirin rahimakumullah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubuh. Perintah punya makna dua. Makna ghair zahir yaitu tidak wajib, mandub. Makna zahir wajib. Kalau tidak ada dalil yang bisa memindahkannya ke makna selain wajib, maka tetap maknanya wajib, selesai. Maka mencatat hutang menjadi wajib.
Tapi permasalahannya ada dalil dalam hadis ayat ini mengatakan tidak masalah kalau tidak ditulis. Ya kalau begitu pindah dong maknanya dari wajib perintah tapi boleh tidak dilakukan namanya mandub gitu. Disebut apa? Takwil. Maka jumhur ulama mengatakan menulis piutang itu tidak wajib tapi mandub atau sunnah. Lebih baik dilakukan. Kenapa? Karena mengamalkan ayat tidak bisa satu ayat, harus dua-duanya. Satu ayat mengatakan tulislah, satu ayat mengatakan tidak masalah nggak ditulis. Kalau saling mempercayai, menggabungkannya gimana? Diperintahkan, boleh tidak dilakukan, namanya mandub. Maka ada hukumnya, ada hukumnya. Jadi di rahimakumullah tidak bisa tata cara sholat dari awal sampai akhir sunnah semuanya, hukumnya mana? Maka saya membuat tata cara sholat sesuai madhab 4. Kenapa? Kalau madhab 4 itu dibagi. Madhab Hanafi pembagiannya begini. Ada yang fardu, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang adab. Coba lihat. Sedangkan Albani membuatnya sunnah semuanya, nggak pakai pembagian-pembagian, sudah aja. Gimana? Makanya pakai usul fikih dengan tidak pakai usul berbeda. Coba madhab Hanafi, kalau madhab Syafi'i wajib dan fardu sama. Ada wajib, ada sunnah mu'akadah, ada sunnah. Bedanya apa? Kalau sunnah mu'akadah lupa pakai sujud sahwi. Kalau wajib lupa nggak batal sholatnya. Berarti ada pembagian hukum. Ada sekedar sunnah saja seperti membaca subhanallah 3 kali. Kalau lupa nggak perlu sujud sahwi itu. Dibagi 3. Sedangkan yang terjadi di beberapa masjid, mudah-mudahan di sini tidak ada, sesuai sunnah langsung. Itu kan ada hukumnya. Kenapa ada hukumnya? Sederhana jawabannya. Yang namanya keimanan umat itu nggak sama. Tidak semuanya seiman Abu Bakar yang nggak perlu pembagian hukum. Sudah wajib semua juga nggak masalah. Kayak Abu Bakar. Mau haram semua juga nggak masalah. Abu Bakar yang wajib, yang mubah aja nggak mau gitu kan. Tapi kita ini kan imannya nggak sama, maka ada pembagian hukum. Dan seperti itu yang difahami oleh para fuqaha. Sekali lagi ada perbedaan antara kajian sunnah dengan kajian fikih. 6. Takwil. 3. Larangan haram artinya secara zahir. Ghair zahir makruh. Bisa pindah bisa kalau ada dalil. Contoh. Naha Rasulullah melarang apa? Jual beli di masjid dilarang. Dilarang. Kalau jual beli di pelataran parkir masjid, nah lain lagi. Apakah pelataran parkir masjid apa bukan? Kalau itu beda lagi ya. Nah. Jadi apa yang membedakan? Tanya. Dibuat untuk apa? Dibuat untuk sholat masjid, dibuat untuk parkir gitu. Jangan sampai di sebuah masjid mengatakan lapangan parkir adalah masjid, nggak boleh jual beli di masjid. Ini tambah jauh lagi. Nah, kembali makna larangan 2. Makna zahirnya haram, makna ghair zahirnya tidak haram, makruh. Masalahnya apa? Lihat di hadis lain Rasulullah membolehkan yang namanya membolehkan nasyid di masjid di hadis lain. Berarti 3 hal yang dilarang, jual beli, nasyid. Nasyidnya di hadis lain dibolehkan. Berarti dilarang tapi boleh. Artinya apa? Pindah makna dari zahir haram ke ghair zahir makruh disebut takwil. Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i jual beli di masjid makruh. Kapan? Kalau barangnya dibawa. Kalau barang nggak dibawa, pertanyaannya ngeganggunya apa? Nggak ada mengganggu. Kata mazhab Malik kalau nggak dibawa, nggak ditawarkan, apa nggak ada haramnya. Haram pun tidak, makruh tidak, haram tidak. Barangnya nggak ada. Pertanyaannya, kalau kita buka lapak.com, transaksi jual beli di masjid, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Ngeganggunya apa? Menurut mazhab Malik ya masalah.
Menurut madhab Syafi'i kalau mengganggu. Terus kalau jualannya jam 6 sampai jam 11 ngeganggu sholat nggak? Enggak, makanya kadang-kadang dilihat juga. Satu-satunya yang mengharamkan yaitu madhab Hanbali karena masjid itu khusus untuk apa? Mengingat Allah. Tapi yang jadi masalah nikah juga di masjid gitu. Yang bikin ribut lebih heboh ributnya nikah atau jual beli. Kalau begitu selama tidak ada orang sholat terganggu ya nggak masalah. Makanya yang kata madhab Malik yang haram itu bagaimana? Ada orang lagi sholat dia jualan, nah itu haram. Nah, ini orang sholat dia jualan gitu. Oleh karena hadirin rahimakumullah, naha melarang. Apa arti larangan? Belum tentu haram dan tidak haram. Bisa pindah bisa karena dalil takwil namanya. Mana yang sesuai sunnah nggak ada. Kenapa? Terjadi beda pendapat. Terjadi beda. Yang lebih parah menurut saya, mereka yang rajin mengharamkan merasa lebih Islam karena rajin mengharamkan. Itu bahaya lagi. Kenapa? Sekali lagi, yang namanya memahami ayat itu tidak bisa dohir-dohirnya saja. Perintah dohirnya wajib, wajib. Larangan dohirnya haram, haram. Makna dohirnya hakikah, hakikah tanpa takwil. Makanya para ulama takwil, nah saya ingin ingatkan, takwil dalam fikih semua sepakat dan semua make. Takwil dalam bab akidah tidak sepakat. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Termasuk Imam Malik nggak boleh takwil dalam bab akidah. Contoh takwil lain, makna kata am, umum. Hampir miripnya am, umum mirip. Makna ghair zahirnya tanpa kecuali. Nampak takwilnya apa? Makna zahirnya tanpa kecuali. Makna ghair zahirnya pakai kecuali. Pindah dari makna umum dengan ke makna kecuali disebut takwil. Kullu bid'atin dolalah. Pertanyaannya yang sesuai sunnah yang mana? Satu mengatakan tanpa kecuali, yang kedua mengatakan pakai kecuali. Yang sesuai sunnah yang mana? Nggak bisa. Kenapa? Beda pendapat. Imam Nawawi mengatakan pakai kecuali. Ini kan sesuai sunnah. Anda berbicara masalah zahir tanpa kecuali. Imam Nawawi pakai takwil, yaitu apa? Pakai kecuali. Pertanyaannya mana yang sesuai sunnah? Nggak ada. Kenapa? Terjadi beda pendapat dalam masalah ini. Jadi kullu bid'atin kan hadisnya itu kan makna zahir. Bagaimana dengan makna ghair zahirnya? Bagaimana dengan makna muawwalnya? Makna muawwal itu pun mungkin yang dimaksud Rasulullah adalah muawwal. Kenapa? Karena mengkrosilangkan hadis satu hadis dengan yang lain. Maka saya sering mengatakan kalau satu hadis difahami dengan cara zahirnya saja seluruh bid'ah sesat. Tapi kalau dengan takwil ada bid'ah yang tidak sesat. Kenapa? Kenyataannya seperti itu. Jadi secara ada namanya lisanul hal. Apa lisanul hal? Secara kenyataannya ada bid'ah yang tidak sesat dan diakui oleh ulama-ulama yang sering membid'ahkan. Termasuk ulama Saudi. Itu tadi doa hatam Quran dalam taraweh bid'ah yang tidak seorang pun membid'ahkannya. Termasuk Albani tidak membid'ahkannya. Loh, katanya kalau bid'atin dolalah, makanya ada kecuali. Mana yang sesuai sunnah? Saya melihat ada kecuali gitu. Kenapa? Semua sepakat ada kecuali. Ada kecuali. Maka hukum riba wa harramar riba. Seluruh riba haram. Jelas? Kan makna zahir seluruh. Makna ghair zahirnya ada kecuali. Makna aslinya tanpa kecuali. Tapi pindah makna karena dalil, yaitu apa? Rasulullah membolehkan jenis riba yaitu al-aroya, pindah dari seluruhnya ke kecuali, namanya takwil. Mana yang sesuai ayat? Enggak. Saya kira kalau ini jelas, yang sesuai ayat adalah ada kecualinya. Kenapa? Karena semua sepakat. Sekali lagi, kalau terjadi sepakat silahkan sesuai sunnah. Kalau tidak terjadi nggak bisa.
Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, memahami kata dengan dohirnya saja disebut zahiriyah. Yang ini sering disangka bahwa zahiriyah lebih sunnah. Tidak ada zahiriyah lebih sunnah, tidak ada. Dulu ada madhab zahiri, tapi sekarang udah hilang. Karena apa? Karena secara ini tidak diterima. Yang ada tinggal 4 sekarang. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Madhab zahiri sudah hilang. Sekarang yang ada di tengah masyarakat baju baru dari madhab zahiri, tapi lebih keras lagi. Yang menarik, madhab zahiri yang sering memakai zahir itu mengatakan musik halal. Tapi madhab zahiri gaya baru itu musik haram. Padahal madhab zahiri mengatakan musik itu halal. Karena tidak ditemukan hadis yang jelas mengharamkan musik. Kalaupun jelas mengharamkan musik, hadisnya dhaif. Tidak ada ayat secara pasti dan tegas mengharamkan musik. Kalau begitu mari kita jujur, hukum musik itu boleh, tergantung digunakan untuk apa. Jadi musik untuk dangdutan pakai, nah itu kan masalahnya apa? Mengubah hawa nafsu, al-ithar, mengumbar hawa nafsu. Nah, jadi hanya zahir-zahirnya saja tadi. Ini sunnah, itu kan zahirnya saja. Disebut zahiriyah gaya baru. Memahami satu ayat atau satu hadis secara tersurat tidak bisa berdiri sendiri. Karena nanti ada lanjutannya secara tersirat. Memahami hadis harus di-cross silangkan dengan ayat atau hadis lain sehingga maknanya utuh. Terkadang harus melihat maqasid. Nanti ada masalah maqasid. Contoh gini. Taat ulil amri walau akhadha malak walau daraba dhahrak walau akhadha malak. Itu hadis yang sering dipakai untuk taat pemimpin walaupun selama tidak kafir jelas terang-terangan, kufrul bawah. Pertanyaannya, bukankah syariat ini ditegakkan atas keadilan? Bukankah syariat ini harus menegakkan apa? Menghapus kezaliman? Bagaimana hadis ini mengatakan taat pemimpin walaupun memukulmu, walaupun mengambil hartamu, kan memukul zalim, memanggil harta zalim. Terus gimana? Sesuai dengan ayat yang lain, hadis lain enggak? Syariat ini didirikan di atas keadilan. Syariat ini didirikan di atas mengangkat, menghapus kezaliman. Masa kezaliman dalam hadis ini ditolerir? Bagaimana memahami hadis ini? Sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Dr. Qardawi mengatakan hadis ini dhaif. Tapi sekarang di Indonesia dipakai habis-habisan itu untuk melegitimasi kekuasaan. Sama di Mesir dan di Saudi juga sama. Yang kedua mengatakan hadis ini tidak sesuai dengan ayat dan hadis lain, yaitu apa? Kezaliman itu dilarang, haram, az-zulmu zulumat yaumal qiyamah. Masa pemimpin boleh ngambilin harta rakyat? Berarti tidak sesuai. Bagaimana maknanya? Menurut ulama mengatakan begini, maksud hadis ini kalau Anda dizalimi pemimpin, seandainya Anda mempermasalahkan masalah tersebut dan terjadi mafsadah yang lebih besar, sudah diamin aja. Jadi di sini permasalahannya pertimbangan. Misalkan kedua, masalah ini ada kezaliman berskala pribadi, bukan kezaliman berskala umum. Kalau kezaliman berskala umum silahkan demo gitu. Maka kemarin 212 tahun berapa? 2016 ya. Gak ada yang namanya demo. Saya bilang nih parah nih. Kenapa? Itulah kajian sunnah salah arah itu. Seharusnya ada kajian tentang apa? Bagaimana memahami hadis. Bagaimana memahami hadis. Coba secara akal sehat. Mungkin enggak? Kan yang namanya khotib Jumat itu. Kalau mau turun langsung. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzul qurba. Kan gitu. Yang ketika itu kita pada bangun itu. Sebentar lagi qomat kan itu. Keadilan setiap Jumat diingatkan, masa dalam hadis ini dilanggar? Kira-kira zalim enggak? Pemimpin memukul, ngambil harta rakyat, zalim enggak? Zalim.
berarti nggak boleh dong hadis ini dipertanyakan. Maka Dr. Qardawi mengatakan hadis ini dhaif. Tapi yang lain sudahlah, nggak apalah. Memang hadis ini dhaif, jelas dhaif. Hadis ini dhaif. Permasalahannya bagaimana berinteraksi dengan hadis dhaif. Yang lain mengatakan karena riwayatnya banyak, akhirnya hadisnya benar. Kalaupun hadisnya sahih karena banyak riwayat, ini juga dilanggar oleh setiap yang ini dhaif, itu hadis dhaif loh. Sepakat hadisnya dhaif, akan tetapi jalannya banyak sehingga membuat hadis ini dipakai. Kita katakan hadis ini dipakai. Taat pemimpin. Oke. Mungkin nggak zalim dibiarkan? Nggak mungkin. Berarti makna hadis apa? Itu namanya takwil. Tidak boleh dengan memegang zahirnya saja. Pokoknya taat pemimpin. Lah kan pemimpinnya sering melanggar ayat Quran. Pokoknya taat pemimpin. Nah, ini permasalahan. Maka makna hadis adalah pertama, itu kezaliman skala pribadi, kalau skala umat beda. Yang kedua, itu kezaliman skala pribadi kalau dipermasalahkan terdapat bahaya yang lebih besar, maka diem, itu hadis. Tapi kalau tidak terdapat bahaya yang lebih besar, harus diprotes gitu. Yang ketiga, hadis itu dalam kondisi kembalinya khilafah. Kenapa? Karena hadis itu sedang berbicara tentang khilafah. Jadi jauh sekali. Ada orang mengatakan tidak ada yang namanya boykot produk Prancis. Ulil amrinya tidak memboykot. Kita tidak boleh memboykot kalau ulil amri tidak memboykot. Itu pertanyaannya, itu berapa fatwa, berapa harga fatwa kalau begitu? Karena jauh sekali dari makna syariat kalau begitu. Sekali lagi, syariat itu harus masuk akal juga. Bukan Rocky Gerung saja, syariat juga harus masuk akal. Kan nggak mungkin, masa kezoliman yang menjadi nilai besar dalam Islam harus dihapus, kezoliman harus adil, dalam ayat ini ditolerir, kan nggak mungkin. Nah, maka hadirin rahimakumullah harus dikrosilangkan dengan hadis lain sehingga maknanya utuh. Nah, saya gini yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami bahwa yang namanya memahami ayat hadis tidak bisa zahir-zahirnya saja, dan itu yang terjadi, dan itu yang disangka sunnah. Oleh karena itu silahkan, ini sunnah silahkan, tapi untuk masalah hukum tetap kembali ke fikih, Nah, saya gini, karena sudah tata tetet. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, barangkali ada 2 atau 3 pertanyaan, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya sekedar sedikit bertanya aja Pak Ustadz. Apakah perbedaan pendapat yang terjadi di masyarakat kita atau di luar negeri sendiri itu akibat terbatasnya, saya pikir akibat terbatasnya pengetahuan kita, jamaah atau rakyat kita, atau karena fanatisme kita kepada seorang guru. Nah, itu pun juga saya pikir akibat ya karena pengetahuan kita tidak cukup untuk memahami itu, sehingga itu ya udah menurut ini saja. Nah, kalau kita mendengarkan, kalau saya sendiri, saya kalau sudah mendengarkan Ustadz yang ceramah, dan saya akhirnya cenderung mengikuti itu semua saja. Kenapa? Beliau ahli dan tahu. Saya sendirinya membaca Arab bunurnya saya nggak bisa gitu. Sehingga kalaupun saya baca, saya copy itu, saya lihat itu, saya susah memahaminya. Nah, ketika Ustadz yang menjelaskan, oh baru paham saya begitu. Nah, dugaan saya semua yang kita pahami perbedaan pendapat ini akibat fanatisme kita kepada seseorang ataukah pemahaman kita yang terbatas. Nah, itu pemikiran yang terfikir. Kemudian apakah perbedaan ini juga diakibatkan, digunakan atau diciptakan oleh para pemimpin atau para digunakan untuk kita untuk tidak selalu mengutamakan kemauan beliau atau kita berpecah belah. Kemudian juga satu lagi barangkali ya, apakah ini juga perbedaan pendapat ini alami terjadi? Artinya maksudnya Allah ciptakan perbedaan ini, tingkat-tingkat pengetahuan kita, sehingga ini adalah ladang
ladang untuk kita bersabar memahami saling kebersamaan ini, atau bagi orang-orang yang paham untuk mendakwahkan supaya kita bersatu. Itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaannya. Ya, jazakallah. Pertama, apakah karena fanatiknya terhadap ustadznya masing-masing? Begini sebetulnya, yang saya sayangkan adalah kalau fanatik terhadap ustadz silahkan, dan dibangun toleransi gitu loh. Misalkan gini, fanatik Syafi'i silahkan, tapi kan dibangun toleransi. Imam Ahmad itu ada orang murid-murid Imam Ahmad, tapi oleh Imam Ahmad dibangun toleransi dengan mazhab lain. Yang parah sekarang adalah pokoknya sesuai dengan ustadznya sunnah, nggak sesuai nggak sunnah. Itu kan parah. Maka saya mengatakan sunnah atau sesuai pemahaman ustadznya. Pemahaman ustadznya itu bukan sunnah loh. Pemahaman Albani bukan sunnah, tapi sering diklaim sunnah. Sebetulnya silahkan saja katakanlah madhab Hambali, saya madhab Hambali, tapi saya toleransi dengan madhab Syafi'i. Kan harusnya gurunya ngajarkan begitu. Ibnu Taimiyah itu punya pendapat-pendapat keras terhadap lawannya, tapi menasehati, tolong hargai gitu. Coba bayangkan, pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Ibnu Taimiyah itu keras sekali dengan yang namanya sufi. Tapi ketika raja waktu itu, pemimpin Amir Mukminin waktu itu bermasalah dengan sufi, minta fatwa kepada Ibnu Taimiyah untuk membantai sufi, dia mengatakan jangan, mereka itu orang-orang baik. Jadi dalam skala pendapat terjadi jauh sekali, tapi dalam muamalat tolong jangan, mereka orang-orang baik. Tapi sekarang ada ustadz mengajarkan pokoknya nggak, selain kita salah dah. Itu adalah menurut saya bukan kesesatan, kebodohan sebetulnya. Dan itu salah. Kenapa? Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bagi saya mengalah pendapat itu lebih baik daripada tetap bersikeras dengan pendapat umatnya nggak bersatu. Ibnu Taimiyah, maka saya ada tulisan tentang ta'liful qulub, bagaimana menyatukan hati dalam perbedaan fikih. Jadi yang dilakukan itu sudah tidak sunnah gitu loh. Karena sahabat pun tidak begitu. Itu pertama. Jadi memang fanatik yang tidak diajarkan toleransi. Dan kesannya itu pokoknya kalau nggak begini apa? Neraka udah. Nah, itu masalah. Itu yang pertama. Yang kedua jadi lupa tuh. Gini betul. Tadi kenapa saya senyum? Karena sering ditanyakan, apakah situasi ini diciptakan? Kalau saya melihat, memang ada pihak yang berkepentingan untuk situasi kita seperti ini. Akhirnya kita sibuk saja. Kadang-kadang subhanallah, kita sibuk dengan hal yang harusnya kita tidak sibuk dengan itu. Makanya kita nggak maju-maju gini aja. Orang lain udah kemana, kita masih begini aja. Makanya ada istilah gini, ada orang diskusi, ini membasuh seluruhnya, kepala seluruhnya atau sebagian, seluruhnya sebagian. Kata yang ketiga, ente sibuk seluruh sebagian. Musuhmu itu sudah siap memenggal leher, yang dibasuhnya aja udah mau dihilangkan gitu. Jadi memang saya kira harus kita sadari, kita tidak tahu siapa yang menciptakan, akan tapi kita merasa ini diciptakan. Kalau begitu tolong jangan membuat kebahagiaan bagi yang tidak beriman. Maksudnya kita berpecah itu mereka bahagia, sibuk aja kita. Itu. Jadi memang saya kira ini tadi yang harus dibangun adalah mari kita bertoleransi. Karena nggak mungkin, kalau lihat tadi nggak mungkin disatukan dalam sebuah pendapat gitu. Nah yang ketiga, ikhtilaf dalam konteks yang muktabar adalah rahmah. Ikhtilaf rahmah. Tapi ikhtilaf yang tidak muktabar, masalah pendapat, contoh gini yang tidak muktabar, jilbab tidak wajib, itu udah enggak rahmah itu udah. Karena dalilnya enggak jelas juga. Nah, ya gitu ya. Sekali lagi dalam hal ini, mari silahkan saja kita senang dengan siapa silahkan. Tapi ketika beda pendapat, dan saya kira ustadz-ustadz yang memang saya kira tidak bertujuan dalam tertentu, saya kira mengajarkan mari toleransi.
NU itu punya madhab 4 loh, madhab muktabarnya 4. Memang mayoritas Syafi'i, tapi yang dianggap 4, tidak 1. Makanya ada bahsul masail. Kemudian Muhammadiyah ada masjid tarjih, mengambil 4 juga, diambil mana yang paling kuat gitu. Nah, tanpa mengklaim kamilah yang paling duluan ke surga, saya kira tidak tepat. Saya kira itu harus kita sadari, hanya merugikan umat. Nah, merugikan umat. Nah, itu tadi saya mengatakan toh, selama terjadi beda pendapat jangan diklaim ini sunnah, karena memang terjadi beda pendapat. Tapi kalau sepakat silahkan. Atau ini sunnah tapi harus ada hukumnya gitu. Ini sunnah tapi ada jenggot sunnah, ada hukumnya. Jenggot sunnah ada hukumnya. Bagaimana hukumnya? Perintah itu terlaksana dengan sekecil apapun. Contoh, makan 1 suap makan, 2 suap makan, 3 suap makan. Biarkan jenggot, biarkan itu tidak selamanya tidak digunting. 1 senti dibiarkan, 2 senti dibiarkan, 3 senti dibiarkan. Jadi hadis ini bukan haram memotong, tapi yang ada biarkan. Kan biarkan bisa saja 1 senti, 2 senti, 3 senti gitu. Saya pernah, karena saya dipotong, udah panjang saya potong. Ustadz, kenapa jenggotnya dipotong? Saya tahu maksudnya ke sunnah. Akhirnya saya bikin fikih jenggot sekalian. Saya kira pernah ya di sini fikih jenggot. Pernah apa belum? Walaupun pernah pasti lupa lagi. Saya juga lupa juga. Pernah apa belum kan? Jadi rahimakumullah, saya kira, nah makanya saya sering mengatakan jangan kajian sunnah kalau masalah hukum. Kajian fikih saja, lebih real, lebih masuk akal gitu. Tadi kajian sunnah, pokoknya taat pemimpin. Lah kan pemimpinnya pokoknya taat pemimpin. Bingung gitu jadinya. Tadi boykot produk Perancis nggak ada, nggak sunnah. Kenapa? Yang sunnah taat pemimpin. Ya, yang begitu gitu. Nah, kan subhanallah, Raja Salman membolehkan pesawat Israel masuk ke wilayah udara Saudi, sedangkan pesawat Qatar dilarang. Siapa yang mengatakan sunnah? Apa sunnahnya? Normalisasi hubungan dengan Israel. Di mana? Di Masjidil Haram dikhutbahkan dalam khutbah Jumat oleh Sudes. Permasalahannya, lah kan Rasulullah waktu itu dalam kondisi apa? Masa Rasulullah membeli gandum, makanan pokok dari Yahudi, kemudian tidak cash dan menggadaikan baju perangnya? Berarti hubungannya baik, berarti sunnah. Hubungan baik dengan Israel. Lah kan Israel dalam kondisi mengusir Palestina, kenapa jadi sunnah gitu? Jadi kadang-kadang bingung gitu. Apalagi Albani mengatakan sunnah hijrah dari Palestina. Kenapa? Karena Rasulullah ketika masjid dikuasai oleh Quraisy, beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, seperti itu dari Palestina. Kalian sunnahnya itu hijrah. Akal Nabi itu lebih tinggi daripada akal kalian. Nggak usah bingung ke kita. Bukankah tanah Palestina ada wakaf di zaman Umar bin Khattab yang menjadi milik umat, ketika direbut harus dikembalikan? Man mata duna malihi fahuwa syahid. Dari mana ayat itu? Maka nilai gue saya kira terlalu naik. Makanya nggak masuk akal kalau kajian sunnah salah arah gitu loh. Nah, saya kira ini yang bisa sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya sangat bersyukur masjid ini gantian, dulu begini, sudahlah. Mana yang sunnah kunut tidak kunut, ini beda pendapat, nggak usah pakai sunnah. Ada beda pendapat. Yang beda pendapat itu kalau benar 2, kalau salah 1. Jadi dua-duanya di surga, bukan 1 di neraka gitu. Barakallahu li wa lakum. Kalau diteruskan kan kasihan makanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.